Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang persamaan trigonometri yang sederhana. Apa sih persamaan trigonometri yang sederhana itu? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Persamaan trigonometri yang sederhana yaitu persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X atau dalam bentuk variabel. Nah, penyelesaian persamaan ini yaitu dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut dari X. Jadi kita mencari nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Nah, nanti daerah asalnya dalam soal sudah ditentukan antara sudut berapa dan sudut berapa. Persamaan trigonometri ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan gambar dan dengan rumus. Nah, yang paling mudah itu yaitu dengan memakai rumus. Nah, kita akan selalu mencari nilai X dari persamaan ini dengan rumus. Nah, satu soal saja nanti akan Bapak jelaskan menggunakan gambar. Nah, untuk penggunaan rumus, ini ada 3 trigonometri yang dasar yaitu sin, cos, tan. Nah, untuk sin rumusnya ada 2. Untuk X1 yaitu alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ini K itu berapa putaran, berapa kali putaran. Yang X2-nya yaitu 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360. Jadi ada 2, X1 dan X2. Yang kedua ada cos, yaitu yang pertama X1-nya alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan X2-nya yaitu min alfa ditambah K 360 derajat. Ada 2 sama dengan sin. Untuk tan, itu X1 dan X2-nya sama. Ya, X1 dan X2 sama, alfa ditambah K dikali 180 derajat. K itu apa? Nah, K itu bilangan bulat sembarang. Ya, sudah dijelaskan waktu kelas 10 bilangan bulat itu apa saja. Nah, supaya ada penerangan, kita langsung ke contoh nomor 1. Itu tentukan X jika, nah ini persamaannya, jika sin X sama dengan 0,5 atau setengah ya. Nah, ini batasan sudutnya. X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, Bapak akan menyelesaikan persamaan ini dengan bentuk gambar dulu ya, supaya kita mengenal bagaimana caranya mengerjakan persamaan dengan menggunakan gambar. Nah, dengan gambar itu, nah, karena ini persamaan sin, ya ada 2 kuadran. Di kuadran 1 untuk semua sudut, jadi semua perbandingan sudut ada di sini ya. Itu untuk nilai sin. Nah, ini sin X sama dengan 0,5. Jadi artinya sin X sama dengan 0,5 ya. Artinya sin berapa yang nilainya 0,5 atau setengah ya. Jadi kita mencari sin berapa saja ya. Sin berapa saja yang nilainya setengah. Nah, ini untuk kuadran 1 semua sudut yang bernilai sin setengah itu yaitu sin 30 ya. Sebelumnya udah kita pelajari sudut-sudut istimewa, yaitu harus kalian hafal ya. Kalian harus sudah di luar kepala untuk sudut-sudut istimewa. Nah, untuk sin yang bernilai setengah itu atau 0,5 itu yaitu sin 30. Untuk di kuadran 1 dan kuadran 2, nah ini maju ke sini. Set, ke sini. Nah, ini berapa derajat? Sini ke sini. Itu 150 derajat. Nah, sama sin 150 derajat juga nilainya setengah. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu
X-nya 30 dan X-nya 150. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ya. Karena yang dicari adalah atau batasannya 0 sampai 360. Nah, ini udah memenuhi batasan dari 0 sampai 360. Jadi 30 dengan 150. Ya, kalau itu menggunakan gambar. Nah, untuk menggunakan rumus dengan rumus, nah ini tadi yang sempat bilang sin X sama dengan 100, sin X sama dengan 0,5. Berarti sin X sama dengan 30 ya, tadi yang 30. Sekarang masukkan ke dalam rumus X1 dan X2. Nah, untuk rumus X1 dari sin yaitu alfa tambah K kali 360. Nah, kita sudah dapat tadi nilai alfanya. Nah, ini sebagai alfa ya, sebagai alfa. Alfanya 30, tinggal ganti 30. Nah, rumusnya jadi ini. Ya, rumusnya jadi ini. Nah, kita akan mencari sudut berapa saja yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita akan memasukkan K-nya 0 dulu ya, yang paling kecil 0. K-nya diganti dengan 0. 0 kali 3 0, tinggal 360. Ini memenuhi ya, karena batasnya ini. Nah, untuk yang K1 berarti ini 1 kali 360 yaitu 360 ditambah 30 itu 390. Nah, ini memenuhi apa tidak? Nah, tidak, karena batasnya sampai 360. Jadi ini reject ya. Nah, untuk X2 rumusnya kan tadi di awal sudah kalian lihat 180 kurangi alfa tambah K kali 360. Nah, berarti tadi alfanya 30 tinggal dimasukkan. Nah, ini kan 180 kurangi 30 tambah K. Jadi gini rumusnya. X2 sama dengan 180 kurangi 30 berapa? 150 tambah K kali 360. Nah, rumusnya jadi ini. Rumusnya jadi ini. Sekarang kita masukkan K-nya 0. K0 berarti ini 0 tinggal 150 untuk K0. Sekarang K1. Nah, 360 berarti untuk K1 sama dengan 150 ditambah 360 karena 1 kali 350 nah 10. Ini berapa? 3, 4, 500 10. Nah, ini lebih. Nah, ini di reject juga. Nah, jadi sama ya. Jadi yang memenuhi adalah 30 dengan 150. Ini tidak usah dilanjutkan lagi K2 atau karena K1 juga sudah tidak memenuhi. Jadi seterusnya juga bakal tidak memenuhi. Ini cukup saja sampai K1. Begitu pula dengan yang ini. Jadi nggak usah dengan K sama dengan 2 ya. Ya udah. Kalau K1 sudah tidak memenuhi berarti selanjutnya juga pasti tidak memenuhi. Oke, cukup dipahami. Oke, kita lanjut contoh nomor 2.